Saudara-saudaraku sekalian, para jamaah Maulid Nabi Muhammad SAW, kita baru saja menyaksikan aksi-aksi dari adik-adik kita. Itulah uniknya anak-anak pasar, bercampur berbagai macam karakter, suka yang singkat-singkat. Tadi baru kita makan qiyam, ceritanya mau bersalawat, ternyata langsung di-share kemarinnya. Kita maklumi saja. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita fokus dengar ceramah ya. Jangan ikut lomba malih, kan sudah rata malih ini, sisa bagiannya ini. Baik, alhamdulillah saudaraku sekalian yang didoakan Allah Subhanahu wa taala, kita sangat bersyukur dan sangat bergembira bahwa di siang ini kita bisa mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh seorang hamba mana yang tidak bergembira dengan kelahiran manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam kitab Al-Imam Nashruddin Ad-Dimashqi menjelaskan sebuah kisah, sebuah riwayat yang sangat menarik, bahwa Suwaibah adalah wanita yang pertama kali menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah ibundanya Aminah. Dan Suwaibah ini adalah budak wanita dari Abu Lahab, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sangat memusuhi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan telah datang sebuah riwayat di mana Abu Lahab itu setiap hari Senin diringankan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena suatu ketika Suwaibah mendatangi Abu Lahab, kemudian memberikan informasi kepadanya, telah lahir keponakanmu, anak dari Abdullah bin Abdul Muttalib, yaitu Muhammad. Maka sangat bergembira Abu Lahab atas kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu Abu Lahab, dedengkotnya orang kafir, langsung memerdekakan Suwaibah lantaran berbahagianya atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sehingga Abu Lahab itu diringankan siksaannya oleh Allah setiap hari Senin. Maka berkata dan bersenandung Al-Imam Nashruddin Ad-Dimashqi, kalaulah Abu Lahab orang yang paling celaka, orang kafir yang telah divonis oleh Allah masuk di dalam neraka dan dia kekal selama-lamanya, telah turun ayat celaan atas dirinya, tabat yada Abi Lahab wa tab. Tetapi Allah meringankan siksaannya setiap hari Senin karena dia bergembira atas kelahiran Rasulullah SAW. Maka apalagi seorang Muslim yang beriman kepada Allah, yang mencintai Rasulullah SAW dan setiap saat bergembira atas kelahiran Rasulullah SAW, dan dia wafat meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jaminannya adalah surga. Masya Allah. Jadi kita bergembira saja atas kelahiran Rasulullah SAW, Masya Allah, kita sudah mendapatkan pahala yang begitu luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW di dalam salah satu hadisnya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian jika dia lebih mencintaiku melebihi kecintaannya terhadap kedua orang tuanya, terhadap anak-anaknya dan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi jika hari ini ada orang yang mengaku mencintai Rasulullah SAW, lantas kemudian di dalam hatinya dia lebih mencintai suaminya, dia lebih mencintai istrinya, dia lebih mencintai kedua orang tuanya, anak-anaknya, atau dia lebih mencintai hartanya, yang siang dan malam dia mencari harta tersebut di pasar, kemudian kecintaannya itu dia lebih mencintai perkara-perkara dunia, dia mengaku dia adalah pencinta Rasulullah SAW,
maka bisa dikatakan itu adalah kecintaan yang dusta atau cinta yang hoax. Jadi orang yang mengaku mencintai Rasulullah SAW, maka dia akan menempatkan kecintaannya itu bahwa Rasulullah segala-galanya bagi dirinya. Saudara-saudaraku sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Kelak nanti di akhirat kita akan bersama dengan orang yang kita cintai. Jadi keadaan seseorang nanti di kehidupan akhirat kelak akan berkumpul dengan orang yang dia cintai. Jadi kalau seandainya kita mencintai harta kita, maka kelak nanti harta itu justru akan menjadi bahan bakar api neraka. Begitupun juga kalau di dalam hati kita lebih kita cintai suaminya kita atau istrinya kita. Lantas kemudian kelak nanti di akhirat Allah akan mengumpulkan kita sebagaimana keadaan rasa cinta kita kelak di dunia. Maka pastikan orang yang paling kita cintai di dunia ini adalah baginda Nabiullah Muhammad SAW. Mengapa? Karena orang-orang yang senantiasa mencintai Rasulullah SAW segala-galanya bagi dirinya, maka kelak insya Allah akan mendapatkan syafaat dari Nabiullah Muhammad SAW. Dan bahkan kata Rasul, al-mar'u ma'a man ahabba. Kelak nanti akan dikumpulkan bersama dengan Rasulullah SAW jika kita adalah orang-orang yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Maka sebagaimana kecintaan salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sayyidina Thauban radhiyallahu anhu, maka tampak setiap hari diperhatikan oleh Rasulullah SAW, Thauban ini semakin hari semakin kurus, semakin pucat wajahnya. Maka Rasulullah SAW memanggil Thauban, wahai Thauban, mengapa setiap hari aku melihatmu semakin turun badanmu, wajahmu semakin pucat? Maka Thauban radhiyallahu anhu berkata di hadapan Rasulullah SAW, ya Rasul, sesungguhnya tidaklah datang di waktu siang aku senantiasa memikirkanmu, jangan sampai aku tidak bisa lagi berjumpa denganmu di waktu malam. Dan tidaklah datang di waktu malam kecuali aku khawatir jangan sampai aku tidak bisa lagi berjumpa denganmu di waktu siang. Dan ya Rasulullah, aku khawatir apakah aku duluan yang wafat atau dirimu ya Rasul. Kelak nanti saya khawatir kita tidak bisa lagi berjumpa di akhirat kelak. Mengapa? Karena kedudukanmu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Engkau adalah Nabi Allah, engkau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, sementara aku hanyalah manusia biasa. Maka Rasulullah SAW berkata kepada sahabat Sayyidina Thauban radhiyallahu anhu, wahai Thauban, sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Makanya kalangan para sahabat Rasulullah SAW itu luar biasa sekali kecintaan mereka terhadap Rasulullah SAW. Mereka rela mengorbankan harta mereka, mereka rela mengorbankan apapun yang mereka miliki, bahkan nyawa sekalipun. Mereka rela mengorbankan demi membuktikan bahwa mereka adalah umat, adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang amat mencintai Rasulullah SAW. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tengah kebahagiaan kita ini, kita berlomba-lomba male dan telur. Konon beberapa waktu lalu sempat viral bahwa telur itu obatnya corona. Sampai tengah malam itu ada yang beli telur. Di Unaha itu luar biasa viralnya. Pokoknya hampir seluruh wilayah-wilayah di Jazirah Sulawesi Tenggara itu katanya telur obatnya corona. Mudah-mudahan dengan barokahnya Maulid pada kesempatan ini kita memakan telur dari hasil kita membawa di masjid, insya Allah semoga membawa barokah, menghilangkan penyakit yang ada di dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit kita, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah kita di tengah keceriaan dan kegembiraan kita menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di siang ini, saat ini sedang viral di media-media internasional terkait dengan penghinaan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang guru, kemudian dia menampilkan karikatur Nabiullah Muhammad SAW di hadapan murid-muridnya.
Kemudian ada seorang murid yang beragama Islam tersinggung apa yang dilakukan oleh guru tersebut, maka dia langsung membunuh gurunya yang beragama non-muslim karena kebenciannya terhadap Islam. Sebelumnya juga tahun-tahun yang lalu tenar karikatur penghinaan terhadap Rasulullah SAW oleh majalah Charlie Hebdo di Perancis. Tapi apa yang dikatakan oleh Presiden Perancis yang bernama Emmanuel Macron, la'natullah alaih, justru dia membenarkan pelecehan terhadap Rasulullah SAW. Justru dia memajang di salah satu kantornya di Perancis karikatur Nabiullah Muhammad SAW. Ini merupakan penghinaan yang sangat besar bagi kaum muslimin, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh kaum muslimin yang ada di seluruh dunia mereka tersinggung, bahkan sampai aksi-aksi mereka hari ini memboikot berbagai produk-produk Prancis karena kejengkelan dan kemudian kebencian mereka terhadap apa yang dilakukan oleh si Macron, Presiden Prancis la'natullah alaih, yang justru kemudian mendukung, membangkingi penghina Rasulullah SAW. Tidakkah kita marah, saudaraku sekalian? Jangan sampai kemudian ketika Rasulullah SAW dihinakan saat ini, bahkan sampai detik ini, si Macron itu belum menarik pernyataannya terhadap penghinaannya kepada Rasulullah SAW. Kita gembira, santai-santai saja, maka itulah yang dikatakan sesungguhnya kita telah tertimpa musibah dalam agama. Musibah dalam agama yaitu ketika Allah dan Rasulnya dicaci maki, dihinakan, kita tidak tersinggung, santai-santai saja. Tapi ketika orang tua kita yang dihinakan, ketika harta kita yang diambil, kita tersinggung dan berupaya untuk mengambil harta kita, berarti kita sudah tertimpa musibah dalam agama. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah mengapa penghinaan demi penghinaan kepada Rasulullah SAW terus terjadi di tengah-tengah kaum muslimin saat ini? Bukan hanya di tahun ini, di tahun-tahun sebelumnya ada majalah Charlie Hebdo dan majalah-majalah karikatur yang menggambarkan Rasulullah SAW sebagai sosok yang sangat buruk. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kenapa muncul penghinaan seperti itu? Karena saat ini kaum muslimin tidak memiliki lagi junnah atau perisai. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bihi." Sesungguhnya seorang imam, seorang khalifah adalah junnah, perisai bagi kaum muslimin, di mana kaum muslimin mereka berperang dan berlindung darinya, dari musuhnya. Maka khalifah dikatakan oleh kalangan para ulama ialah an-niyabatu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hirasatid din wa siyasatid dunya, adalah yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya untuk mengurus urusan umat, menjaga agama dan mengurus urusan umat dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka keberadaan seorang khalifah, seorang imam sebagai junnah perisai bagi kaum muslimin, maka siapapun yang menghina Allah, siapapun yang menghina Rasulullah SAW, maka imam, khalifah akan mengirimkan pasukan yang besar demi menjaga kehormatan Nabiullah Muhammad SAW. Inilah yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah pertama kaum muslimin, ketika Musailamah Al-Kadzab mengaku sebagai nabi pasca wafatnya Rasulullah SAW, menghina Rasulullah SAW, maka Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu langsung mengirimkan pasukan yang besar untuk menghancurkan Musailamah Al-Kadzab. Bahkan bukan hanya Rasulullah SAW, saudaraku sekalian, keberadaan seorang khalifah, seorang imam sebagai junnah perisai tameng bagi kaum muslimin. Pernah terjadi kisah yang sangat menarik ketika seorang wanita, satu wanita dari Bani Hashim, dilecehkan kehormatannya oleh pasukan Romawi di Amuria, di Turki saat ini. Maka saat itu wanita muslimah ini berteriak, "Wa Mu'tasimah, di manakah engkau wahai Khalifah Al-Mu'tasim billah? Wa Mu'tasimah, di manakah engkau wahai Khalifah Al-Mu'tasim billah? Wa Mu'tasimah, di manakah engkau wahai perisai umat Khalifah Al-Mu'tasim billah?" Maka terdengar di telinga Khalifah Al-Mu'tasim billah mengenai penghinaan, pelecehan yang dilakukan oleh pasukan Romawi kepada seorang wanita dari Bani Hashim, seorang wanita muslimah. Maka Khalifah Al-Mu'tasim billah
mengirimkan pasukan yang kepala pasukan itu telah sampai di Amuria di Turki, ekornya masih ada di Baghdad di Irak sebagai ibu kota negara kekuasaan Islam atau yang disebut dengan khilafah. Sehingga kemudian Amuria itu ditaklukkan oleh kaum muslimin hanya karena mereka membebaskan seorang wanita yang kemudian dilecehkan kehormatannya oleh pasukan Romawi. Itulah keberadaan seorang imam, seorang khalifah sebagai junah perisai bagi kaum muslimin. Tidak berhenti sampai di situ. Bahkan ketika Prancis, jadi negara Prancis ini sudah berapa kali melakukan penghinaan terhadap Rasulullah SAW dan juga ajaran-ajaran Islam. Seorang khalifah bukan hanya kemudian menjaga kaum muslimin, tetapi menjaga bagaimana di tengah-tengah mereka tidak ada kemaksiatan. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Prancis ketika mereka hendak melakukan pesta dansa antara laki-laki dan perempuan yang dipenuhi dengan maksiat. Maka Khalifah Sultan Sulaiman Al-Qanuni sebagai khalifah kaum muslimin mengirimkan surat kepada penguasa Prancis agar kemudian mereka menghentikan pesta dansa itu yang berbau maksiat, kalau tidak dia akan menghancurkan dan meluluhlantahkan negara mereka. Maka selama 100 tahun Prancis itu tidak pernah melakukan pesta dansa karena ketakutannya terhadap junah kaum muslimin, yaitu seorang khalifah Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Bahkan Prancis ketika melakukan teater, pertunjukan penghinaan terhadap Rasulullah SAW terdengar oleh Khalifah Sultan Abdul Hamid II pada masa kekhalifahan Kesultanan Turki Utsmani. Maka Khalifah Sultan Abdul Hamid II memanggil duta Prancis. Ini bisa kita nonton filmnya di YouTube. Bisa buka di YouTube. Pembelaan Sultan Abdul Hamid II terhadap penghina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa cek di YouTube. Maka Sultan Abdul Hamid II memanggil, kemudian mengatakan kepada duta Prancis, wahai kalian yang telah menghina dan menginjak-injak kehormatan Nabi kami, jika kalian tetap melanjutkan teater pertunjukan yang menghina Nabi Muhammad SAW, maka saya akan menggerakkan seluruh pasukan kaum muslimin untuk meluluhlantahkan negara kalian. Karena bagi kami, apabila ada yang melecehkan Rasulullah SAW, nyawa kami menjadi taruhannya. Bahkan Sultan Abdul Hamid II mengatakan di hadapan duta Prancis, seandainya saya berada dalam posisi sakaratul maut, saya akan berdiri mengambil pedang untuk menghancurkan, untuk berperang siapa saja yang menghina Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah pembelaan seorang khalifah, seorang imam di tengah-tengah kaum muslimin ketika ada yang menghina Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian, jamaah Maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sayang, ketika runtuhnya kekuasaan Islam yang disebut dengan khilafah pada tanggal 3 Maret 1924 Masehi, maka lenyaplah junah kaum muslimin perisai. Tidak ada lagi perisai kaum muslimin. Maka hari ini kaum muslimin di belahan negeri-negeri yang lainnya dibantai. Di Xinjiang, wanita-wanita muslimahnya itu diperkosa, dikumpulkan di kem-kem konsentrasi. Bisa dicek di YouTube bagaimana penelusuran para intelijen. Mereka mengecek ternyata di Xinjiang sana di Tiongkok dibangun kem-kem konsentrasi untuk mengumpulkan kaum muslimin dan wanita muslimahnya, kemudian mereka dilecehkan kehormatannya. Wanita-wanita yang ada di Palestina, mereka diperkosa, mereka diinjak-injak harga diri mereka dibunuh, dibantai, diambil seluruh harta mereka oleh Zionis Israel. Begitupun apa yang terjadi di Suriah, di Myanmar, Muslim Rohingya sampai saat ini masih terus dijajah oleh rezim Myanmar. Saudara-saudaraku sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, penghina Rasulullah SAW sebagaimana hari ini kita saksikan di Prancis, dan juga kemudian penghinaan terhadap ajaran-ajaran Islam yang lainnya. Kenapa semua itu bisa terjadi? Karena lenyapnya, hilangnya junah kaum muslimin, yaitu seorang khalifah di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana mengembalikan kemuliaan kaum muslimin? Kemuliaan kehormatan Rasulullah SAW membela kehormatan kaum muslimin, kemudian mengumpulkan seluruh pasukan kaum muslimin untuk mengembalikan kehormatan Rasulullah SAW yang secara buruk dan menjijikan mereka menghina Rasulullah SAW. Itu kita mungkin belum melihat karikaturnya, itu sangat mengerikan sekali penghinaan mereka terhadap Rasulullah SAW. Bisa dicek di Google. Itu di Prancis digambar karikatur Nabiullah Muhammad SAW, kemudian dipajang selama berjam-jam.
Kemudian dia mengatakan, si Macron ini mengatakan negara kami, negara Prancis adalah negara yang menganut freedom of expression, kebebasan berekspresi. Jadi bebas orang melakukan apapun. Saudara-saudaraku sekalian menurut Allah Subhanahu wa taala, mengapa penghinaan demi penghinaan terus terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena lenyapnya juna kaum muslimin, yaitu seorang khalifah di tengah-tengah kehidupan kita. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, la tunqadunna ural Islam urwatan urwatan, fa kullama intiqadat urwatun tashabbasa an-nasu billati taliha, wa awwaluhunna naqdan al-hukm wa akhiruhunna as-salat. Sungguh simpul Islam. Hukum-hukum Islam itu, syariat Islam itu akan terlepas satu demi satu. Apabila satu simpul Islam, syariat Islam terlepas, maka umat akan berpegangan pada simpul yang lainnya. Yang pertama kali lepas kata Rasulullah SAW, wa awwaluhunna naqdan al-hukm, yaitu kekuasaan, penerapan hukum Islam, dan yang terakhir adalah salat. Maka jangan heran hari ini simpul Islam yang terakhir di mana kaum muslimin mereka berpegang di dalamnya adalah salat. Walaupun kita melihat dan menyaksikan masih banyak hari ini kalangan kaum muslim yang tidak melaksanakan salat. Mengapa? Karena itulah sebagai bagian dari mukjizat Rasulullah SAW menggambarkan kondisi di akhir zaman. Maka berkata kalangan para ulama, jika kita ingin mengembalikan kembali simpul-simpul Islam yang telah terulai dan terlepas satu demi satu, maka kita harus mengembalikan simpul Islam yang pertama kali lepas, yaitu wa awwaluhunna naqdun, yaitu penerapan hukum Islam dalam sebuah kekuasaan di tengah-tengah kaum muslimin. Saudara-saudaraku sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bisa menggugah hati dan pikiran kita bahwa saat ini di tengah senyuman yang kita tampakkan, sesungguhnya ada jutaan, miliaran hati kaum muslimin yang terluka hari ini atas penghinaan Nabi Muhammad SAW. Di tengah kita bersenda gurau dengan orang-orang yang kita cintai di sekitar kita, sesungguhnya ada miliaran kaum muslimin hari ini mereka menangis, tidak tahan atas penghinaan yang dilakukan oleh si Macron, Presiden Prancis, terhadap Nabi Muhammad SAW. Maka kita memuhasabah diri kita. Jika kita mengaku pecinta Rasul SAW dan ingin berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak dan mengharapkan mendapatkan syafaatnya, jika kita tidak marah, jika kita tidak tersinggung terhadap penghina Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum, maka patut dipertanyakan keimanan kita. Demikian apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bisa menambah wawasan, pemahaman kita terkait dengan kondisi umat Islam saat ini. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.